live-nya malam aku belum ngantuk. Nanti ketika aku tidur, plek udah hilang aku. Nggak ada itu. Nggak ada sama sekali. Aku hilang tidurnya benar-benar lelap ya. Nah, tapi kalau siang-siang begini, enggak sih aku nggak ngantuk ya. Biasanya ngantuk itu di jam setengah 4 sih teman-teman ya. Oke, siap ya Mbak Caci ya. Oke, Ustazah kalau sholat rambutnya harus terurai katanya. Itu laki-laki. Laki-laki tidak boleh atau diharamkan mengikat rambut dalam sholat. Tapi kalau perempuan boleh diikat. Ustazah, oke, hibah orang tua kepada anaknya boleh. Yang penting hibah itu cuma boleh 30% dari harta. Selebihnya adalah hak daripada ahli waris. Ya, selebihnya adalah hak daripada ahli waris. Misalnya nih punya aset seharga 100 juta. Yang boleh dihibahkan cuma 30 juta. Selebihnya adalah hak daripada ahli waris. Oke. Ustazah, kalau keguguran harus baca Yasin nggak di malam Jumat? Nggak, baca Yasin tuh bukan karena keguguran. Baca Yasin itu di malam Jumat tujuannya biar pahala kita bertambah ya, biar supaya kita mendapatkan fadilah ibadah di hari Jumat ya. Semua bisa Mbak Dinda ya. Yang penting Mbak Dinda tahu ingat sholatnya. Kalau nggak ingat nggak bisa. Ustazah, sedekah subuh dimulai dan berakhir kapan? Dimulai dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kumpulkan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nanti sekali seminggu boleh serahkan kepada yang berhak menerimanya. Ustazah, puasa Daud itu terus menerus. Dia nggak ada batas. Cuman kalau kita mau batalkan boleh. Dia nggak ada batas. Cuman kalau kita mau batalkan boleh. Baca Quran sampai selonjoran boleh nggak? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke, gitu ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Boleh aja. Ustazah, hak anak angkat seberapa dari orang tua angkatnya? Sebenarnya kalau dia lain darah tidak ada hak kecuali hibah dan wasiat. Itu bisa. Ya cuma kalau saudaranya mau memberikan boleh. Ustazah, iya bagaimana kalau lupa sedekah subuh? Apa wajib ganti? Ya tidak dong. Sedekah subuh kan gak wajib. Kalau gak bisa sedekah subuh hari ini ya besok. Lupa lagi besok, besoknya lagi. Lupanya lagi, besoknya lagi. Lupanya lagi, alam barzah. Jangan lupa ya, kan kita semacam mau ini ya. Mau berlomba-lomba ya untuk berbuat baik diantaranya sedekah subuh. Oke, siap Mbak Asnu ya. Oke, Ustazah, kenapa ya kalau lagi sholat suka nguap? Itu cuman karena pikirannya lagi tidak dijalankan aja. Coba kalau kita tahu arti bacaan sholat, kita tahu arti ruku, kita tahu arti sujud, kita ngerti arti i'tidal, insya Allah bisa lebih khusyuk. Tapi nguap itu nggak apa-apa, cuman kalau bisa ditutup. Menguap dalam sholat makruh, kalau bisa ditutup. Rasulullah itu kalau dia menguap dia tutup bibirnya, ya, dia tutup bibirnya sampai merah mukanya menahan uapan. Kita buka merah juga, sama-sama merah. Sedekah subuh udah terkumpul, seminggu diberikan kemana? Ya terserah, mau dikasih ke fakir miskin, kasih makan anak, kasih makan kucing, tidak masalah ya. Sama-sama Mbak Ence ya. Ustazah, gimana cara bayar hutang? Orangnya nggak ada lagi. Boleh cari ahli warisnya dan bayar kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya udah nggak ada, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada fulan. Ya. Tapi nanti kalau orangnya muncul, orangnya ada lagi, maka kita wajib bilang sama dia, kemarin kan kamu hilang, sekarang kamu muncul lagi. Aku mau bayar hutangku ke kamu, kamu gak ada. Aku ganti dengan sedekah. Kamu setuju gak? Kalau dia bilang setuju aman. Tapi kalau dia gak setuju, maka gak bisa. Ya tetap kita harus ganti uangnya. Oke, nah tetap harus ganti uangnya. Nanti yang kemarin dianggap sedekah. Orang tua cerai tanggung jawab siapa? Dalam hal nafkah tetap tanggung jawab bapaknya. Sampai anaknya belir ya, sampai anaknya mandiri. Ustazah, kalau orang menikah diwalikan pamannya karena orang tuanya tidak setuju, sah nggak pernikahannya? Tergantung. Kalau ketidaksetujuannya itu karena itu orang nggak sekolah, padahal dia taat, padahal dia bekerja, itu boleh diwalikan sama bapaknya, sama pamannya. Ustazah, aku sering lupa baca ayat Al-Fatihah. Mana boleh lupa Al-Fatihah, sholatnya tidak sah.
Janganlah lupa. Istihadah boleh sholat enggak? Istihadah itu harus sholat. Ya, kita kan haid 15 hari. Hari ke-15 itu istihadah. Silahkan mandi wajib. Lalu kemudian teman-teman setelah itu sholat, setelah itu puasa, setelah itu umroh, bebas. Enggak jadi masalah. Kalau tiap hari baca Yasin nggak apa-apa, tapi kalau bisa gini caranya. Jangan baca Yasin terus, nanti ayat lain nggak ngerti. Jadi baca Al-Qur'annya dari awal sampai akhir, sampai hatam. Yasinnya kapan? Yasinnya di hari tertentu aja. Misalnya nih ya, misalnya kayak hari Jumat aja, atau Al-Waqiahnya hari Jumat aja, Al-Kahfinya hari Jumat aja. Supaya apa? Supaya kita kenal arti bacaan Al-Quran itu, ya biar nggak itu aja. Mengkodok puasa di bulan Zulqa'dah, mantap. Bukan boleh, mantap. Karena di bulan Zulqa'dah ini dianjurkan memperbanyak ibadah. Jadi yang belum kodo, gantilah kodo di bulan Zulqa'dah. Oke, Ustazah, iya. Kalau orang punya utang nggak bayar-bayar ke kita, kalau ketemu orang gimana, coba dibantu terputus. Ustazah, doa untuk lancarkan ke ujian anak. Nah, anaknya suruh baca. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Oke? Suruh anaknya baca itu. Nanti Mbak melakukan sholat hajat. Ya, Rasulullah itu kalau nguap beliau tahan, jadi nggak dibukanya mulutnya. Ustazah, iya ini dia doa ya, biar mudah ujian. Ustazah, Ustazah, iya, Rabbi syrahli. Ustazah, kalau lagi diaman, mana nih? Kalau lagi LDM, apa itu LDM? Coba dibantu, teman-teman suka salah tulis ya, buru-buru ya, teman-teman ya. Ustazah mau tanya, bilakah orang punya hutang ke saya, tapi saya tidak ikhlas? Nggak apa-apa. Nanti dia akan menggantinya di yaumil akhir dengan pahala, ya, dengan pahala. Ya, jadi makanya teman-teman lain kali pinjamkan uang kepada orang saat kita siap uang itu hilang. Kalau kita nggak siap uang itu hilang, lebih baik nggak usah pinjamkan. Kasih sedikit lebih baik daripada pinjamkan banyak kalau seandainya mereka itu tidak amanah, ya kan? Nah, kayak gitu ya, kasih sedikit jauh lebih baik. Karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata, bahwa ketika saya minjamkan uang kepada orang, saya kehilangan satu orang kawan. Ustazah, iya, misalnya kita sudah punya uang, dahulukan akikah apa bayar hutang? Hutang dong, karena akikah itu tidak wajib ya. Sementara hutang itu wajib ya. Ustazah, oke, jam Jumat bagus baca Al-Kahfi ya Ustazah. Iya. Coba aku jelaskan teman-teman fadilah amalan di hari Jumat ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman bisa ikut live dan belajar bareng aku. Hari Jumat itu sebelum subuh kita dianjurkan keramas, ya. Kita dianjurkan keramas. Yang kedua kita dianjurkan potong kuku. Yang ketiga adalah kita dianjurkan untuk bersih-bersih rumah. Yang keempat kita dianjurkan baca Al-Kahfi. Ya, orang yang membaca Al-Kahfi ada banyak fadilah. Siap Mbak Siva? Sehat. Orang yang baca Al-Kahfi ada banyak fadilah. Yang pertama, dia bisa dihindarkan dari fitnah Dajjal. Yang kedua, dia dilindungi sampai Jumat depan. Ya, dimudahkan urusannya, dilindungi dari segala masalah sampai Jumat depan. Ya, atau ada dalil yang ketiga yang menyatakan orang kalau rajin baca Al-Kahfi, dia akan dimudahkan menuju Baitil Atiq, ya, artinya saat umroh dan haji. Oke, Ustazah, bagaimana Mbak Helu Supran? Disingkat, coba ya, terlalu panjang nggak kebaca. Ustazah, baca Al-Kahfi malam Jumat boleh. Jadi Kamis maghrib sampai Jumat maghrib udah boleh. Bagusnya di malam Jumat, atau bahasa lainnya itu adalah hari Jumat ya. Ustazah, iya, bagaimana hukumnya anak perempuan yang diadopsi ketika menikah tapi nggak tahu siapa bapaknya, pakai wali hakim ya.
Ustazah, iya, sama-sama Mbak Diana. Siap ya. Ustazah, ya, mohon jelaskan tentang masa idah. Masa idah apa? Oke, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku cuekin sebentar. Kita jelaskan tentang masa idah. Ini kayaknya ada teman kita yang dalam masa idah nih ya. Oke, jadi gini, masa idah itu banyak. Ada masa idah talak 1. Masa idah talak 1 3 kali suci atau 3 bulan. Masa idah talak 2 juga sama, 3 kali suci atau 3 bulan. Kalau talak 3 itu masa idahnya sampai si perempuannya nikah dulu dengan orang lain. Nah, tapi masa idah suami istri yang suaminya meninggal itu 130 hari lebih kurang. Nah, selama masa idah ini maka mereka si perempuan ini siap Mbak Yati nih tidak boleh dekat dengan laki-laki lain ya, dia tidak boleh semacam jinsiah. Lagi apa bang, di mana dek, udah makan belum? Udah bang, abang jangan lupa makan ya, selebay. Nah itu nggak boleh dekat dengan laki-laki lain ya. Nah karena kalau dia dekat dia berdosa. Tapi ada orang dalam masa idah dia harus jualan lontong, dia harus kerja, dia harus PNS, nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh terlalu dekat dengan laki-laki lain ya. Oke, saja iya. Sholat taubat boleh nggak setelah sholat isya? Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, boleh nggak baca sholawat di akhir sujud? Jadi gini, sujud terakhir itu kan dianjurkan doa Mbak. Karena kita udah memuji Allah, ya kan? Udah memuji Allah. Subhana rabbiya a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu bagusnya isinya doa. Doa ya, sholawat bisa tapi kurang tepat. Bagusnya doa karena kita ingin doa kita diijabah di sujud terakhir. Kalau pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati. Kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Masa idah cerai berlaku juga walau sudah 5 tahun cerai. Udah habis masa idahnya, udah expired. Gimana ceritanya? Misalnya nih ada seorang istri, ini aku jelaskan lagi masa idah. Yang dalam masa idah kumpul. Masa idah tuh gini. Seorang suami ngomong ke istrinya, ku talak kau. Cus, jatuh talak 1. Talak 1 itu masa idahnya 3 kali suci. Atau 3 kali haid. Atau 3 bulan. Dalam 3 bulan itu perempuan itu berarti dalam masa idah namanya. Kalau udah 5 tahun udah habis masa idahnya. Ya, nah dalam masa idah. Dalam masa idah talak 2 juga gitu. Ku talak kau. Cus. Nah, berlaku talak 2. Masa idah talak 1 dan talak 2 sama. 3 kali haid atau 3 bulan. Oke, siap Mbak Neni. Mundur dulu. Dalam 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan itu si perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Tidak boleh berpacaran dengan orang lain. Ya tidak boleh dekat-dekat dengan laki-laki lain. Tidak boleh kijok-kijok mata dengan laki-laki lain. Nggak boleh. Tapi kalau sekedar dia pengen kerja karena dia PNS, dia jualan lontong sayur, itu nggak apa-apa ya. Oke gitu ya. Kalau dalam masa idah talak 1 suaminya masih datang ke rumahnya menyesal nggak mau cerai. Tergantung coach. Talak 1 nih coach ya. Ku talak kau, ditalaknya lah kan. Lalu belum lagi 3 bulan baru 1 kali ya, baru 1 hari dia balik. Tolonglah please lah, terima aku lagi lah. Aku apa adanya, aku akan memperbaikinya semua dari nol. Damailah mereka, berarti udah rujuk ya. Jadi masa idah itu gitu. Oke, tapi kalau seandainya masa idah ditinggal meninggal suami, boleh 1 tahun. Boleh 130 hari. Kata kantor KUA, udah 5 tahun masa idah. Kok masa idah sampai 5 tahun? Mungkin salah paham kali-kali ya. 5 tahun udah habis masa idah. Misalnya nih Mbak Tini ditalak, harus Mbak Tini contohnya, kalau yang lain nanti jadi kenyataan. Ya misalnya Mbak Tini ditalak nih sama suaminya nih, ku talak engkau. Nah dalam 3 bulan dia bisa rujuk. Setelah 3 bulan, kalau udah 5 tahun, udah 2 tahun, itu bisa rujuk. Tetapi harus nikah ulang ya. Harus nikah ulang ya. Oke, masa idahnya udah habis lah, udah 5 tahun ya. Oke, jika jatuh talak perlu ijab kabul lagi nggak Zah? Aku mau jelasin talak nggak teman-teman?
Atau yang lain aja. Kalau aku mau jelasin talak boleh 3 menit ya, tahan nafas. Yang penting teman-teman pokoknya ini ya teman-teman ya, pokoknya yang sabar ya, aku jelasin bentar. Jadi talak itu ada 2 ya, yang yang sudah paham boleh merem ya. Jadi talak itu ada 2, talak sorih dan talak kinayah. Talak sorih itu adalah, aku cuekin sebentar ya komentar ya. Talak sorih itu adalah talak yang jelas ucapannya. Ku talak kau, ku ceraikan kau. Nah, itu talak sorih. Yang kedua ada namanya talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak kalau suaminya ngomong, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu, aku nggak mau lagi sama kamu, ya pergi kau dari rumah nih, you, me, and. Atau dia bilang sama orang tua kita, jemput anakmu, itu kan jatuh talak. Itu jatuh talak. Nah, ini ceritanya nih ada 2 orang nih, suami istri nih, baru nikah dia, cus nikah. Berantem nih karena istrinya suka nonton TikTok terus ya kan. Terus dicuekinnya suaminya nih, berantem. Terus suaminya bilang, udahlah ku talak kau. Jatuh talak 1 namanya. Talak 1 itu ada masa idah 3 bulan atau 3 kali suci. Dalam 3 bulan ini ketika jatuh talak nih, kalau mereka rujuk dalam 3 bulan, mereka boleh rujuk gitu aja. Seperti orang yang bertengkar dan rujuk. Tapi kalau setelah 3 bulan nih, hari ke-40 nih, baru dia pengen rujuk, itu baru harus nikah ulang. Rujuk setelah habis masa idah harus nikah ulang. Oke? Nah, damai lagi nih, misalnya nih dia baru rujuk di bulan ke-4, maka dia harus nikah ulang. Nikah ulang ya ada saksi, wali laki-laki perempuan, mahar, ijab kabul. Nanti rujuk talak 1 ini ya ndak usah minta maharnya misalnya rumah gede-gede, jangan, dengan bismillah aja ya kan. Nah, damai nih 2 orang nih. Ya kaulah bulan, kaulah bintang, mari kita mulai semuanya dari nol dek, kayak pom bensin. Oke bang, rupanya pom bensinnya soak nih. Ya berantuk lagi, cus. Udahlah dek, ku talak kau. Jatuh talak berapa? Talak 2. Talak 2 sama aja. Dalam 3 bulan boleh rujuk. Ditalak sekarang gitu kan. Ditalak sekarang, besok boleh rujuk lagi. Atau 2 bulan lagi boleh rujuk. Ya damai. Hanya dengan ngomong aja kayak orang berantem terus baik. Nah, dalam 3 bulan, kalau dalam masa idah nih masih boleh nih. Dalam 3 bulan ini masih boleh rujuk nih, ketawa pula si kawan ini. Aku lagi jelasin dia ketawa pula, ya kan? Nah, itu kan? Nah, itu kan? Nah, tapi rupanya nih dia mau rujuk setelah 6 bulan. Berarti kan udah lewat 3 bulan atau 3 kali suci, maka harus nikah ulang. Talak 1 dan talak 2 itu sama. Talak 1 dan talak 2 itu sama. Ya, lucu ya. Ketawa pula. Talak 1 dan talak 2 itu sama. Sama. Dalam 3 bulan boleh rujuk. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Oke, nangis aja lah. Nah, gitu kan. Nah, ketawa serempak pula dia pula pemimpinnya. Talak 1 dan talak 2 sama. Dalam 3 bulan boleh rujuk gitu aja. Pakai kedipan mata doang bisa. Setelah 3 bulan, setelah habis masa idah harus nikah ulang. Sampai sini paham nggak? Kalau nggak paham, aku pulang aja. Oke, paham ya? Nah, terus dia damai lagi nih. Kaulah bulan, kaulah bintang, dek. Udahlah, dek, kita nggak usah ribut-ribut. Oke, siap, ya. Yaudah, yuk, kita mulai lagi dari nol, yuk. Iya, kayak timbangan. Nggak kayak pom bensin, kayak timbangan. Oh, ya udah bang, yuk kita mulai dari nol. Talak 2 kayak pom bensin, talak 3 kayak timbangan. Oke, mulai dari nol nih. Damai. Ribut lagi, guys, ribut. Wah, ribut lagi. Ribut, blablabla. Cus, langsung suaminya ngomong, udahlah, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Wah, la haula wala quwata illa billah. Siap. Jangan gitu kali lah. Ya, yang lain lah guys. Jangan kayak gini lah weh. Oke, kayak gitulah. Ya, dah talak 3 nih. Dah, cerita kita sampai di mana tadi guys? Ya, timbangan digital. Nah, talak 3 nih, ya kan? Wow, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Jadilah talak 3, ya kan? Oke, jazakumullah ya. Wah, talak 3 udah nggak bisa. Talak 3, teman-teman yang talak 3, ini penting ya. Talak 3, si perempuan itu habiskan masa iddahnya dan dia harus nikah dulu dengan orang lain. Orang lain ini harus asli, dia tidak boleh harus original, harus dia pengen kehendaknya sendiri. Setelah nikah, dia harus dukhul dulu, maaf ya. Dia harus dukhul dulu.
yaitu apalah namanya itu ya, berhubungan dulu. Setelah berhubungan tunggu dulu cek hamil atau enggak. Kalau udah hamil ya cek tunggu lahir anak. Kalau udah dilahir anak tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan nggak bisa balik. Iya kan? Atau dia nggak hamil nih, dia nikah dengan orang lain, dia dukhul berhubungan badan, lalu kemudian dia diceraikan dulu sama suaminya, baru kemudian dia ditalak oleh suaminya. Jadi kalau mau dilalui ya 6 bulan lah. Oke. Dah aman ya teman-teman, talak 1, 2, 3. Sampai 3 aja. Janganlah kayak jemaahku, aku udah ditalak 22 kali. Nggak ada talak 22 guys ya. Ustazah kalau rujuk tapi perempuan nggak mau, nggak apa-apa. Itu pilihan perempuan. Rujuk tuh harus suka sama suka. Berarti nggak bisa ya. Misalnya nih diceraikan sekarang nih, nauzubillah ya. Ini kok jadi bahas talak, gimana ceritanya? Ya udahlah. Ya kan misalnya nih talak 1 nih. Aku ceraikan kau ya kan. Bulan pertama perempuan gak mau rujuk. Bulan kedua masih jual mahal. Bulan ketiga masih santai. Bulan ke-6 rupanya suaminya datang ke rumahnya bawa emas 1 kilogram. Rujuk ya dek. Oke bang gitu. Nah kalau dia rujuk itu harus nikah ulang karena udah lebih dari 3 bulan. Ya kan? Nah gitu guys. Nah oke. Nah, jadi kalau tiap bertengkar ditalak itu berarti suaminya belum paham. Jadi hati-hati dengan suami-suami, hati-hati ya bahwa talak itu berlaku bagi laki-laki ya. Oke, Ustazah talak 1 waktu masa idah kembali rujuk, talak 2 kembali rujuk, berantem talak lagi gimana? Talak 3 berarti ya. Oke, Ustazah, iya, oke. Hinda ba'a sayang-sayangan zah balia alun habis 3 bulan pengadilan resmi cara ya, kos desri. Oke. Have you checked today katanya kan? Have you checked today? Apa itu bahasanya itu? Ustazah, iya kalau mendengarkan bacaan Quran lewat HP nggak ada masalah ya. Kalau bacaan Quran lewat HP nggak ada problem ya, is okay. Ustazah, gimana ya? Ustazah, apa benar? Oke. Iya, alasannya lupa. Kalau suaminya nggak tahu ya nggak jatuh talak. Tapi talak kinayah itu ada ya. Jadi sampaikan aja ke suaminya ya. Jadi yang belum paham anggap aja mulai dari nol lagi ya. Oke, iya. Oke, kita ulang ya. Kita lanjut ya. Ustazah, iya. Pernahkah nikah siri dan berpisah tanpa ada kata cerai? Belum pisah. Belum pisah ya, cerai itu harus dari suami. Cerai itu hanya terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya ngomong talak. Kedua, istrinya menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Nauzubillah ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Kalau suami nggak ngasih nafkah, terus istri nggak patuh, dosa nggak? Nauzubillah, tetap berdosa. Jadi ketika suami tidak memberi nafkah, istri tetap harus taat. Ya tetap harus taat. Kalau istrinya ikhlas, alhamdulillah. Kalau nggak ikhlas, salah satu yang menyebabkan istri itu dibolehkan menggugat adalah ketika suami tidak menafkahi. Tapi ini bukan anjuran, ini cuma informasi aja. Oke, nah gitu ya. Dokter atau dokter, Ustazah dokter mbak. S1 aku Usuluddin, S2 aku Usuluddin, S3 aku Syariah. Ustazah, sholat di sujud terakhir ketika mau habis sholat boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Jadi begini ya, sujud terakhir itu kan kita sujud ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Doa dalam hati. Atau doa boleh dilafazkan kalau pakai bahasa Indonesia. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Atau doa yang lain, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Ini dihafal doa sujud terakhir ya. Aku coba sematin ya. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bolehkah menolak tinggal sama mertua? Boleh. Yang penting wali mbak sekarang bukan mertua. Wali mbak adalah suaminya. Doanya boleh macam-macam. Misalnya subuh. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja ini doa bagus untuk doa sujud terakhir. Artinya ya Allah berikan aku jalan keluar. Dari terawangan-terawanganku kan teman-teman ini wajahnya ada yang penuh masalah nampaknya nih kan. Kalau ku tengok dari profil
profil picture-nya kan. Nah, banyak-banyak baca itu. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Nanti zuhur, takut api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Asar, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kan? Maghrib, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, gitu. Bisa ya Mbak Santi. Aku nggak hafal lah doa-doa itu saja. Ya udah, paling gampang ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Boleh sujud terakhir ihdinas siratal mustaqim. Nggak hafal juga. Halam barza lagi. Ustazah, oke. Wah, masalahku hanya mencintaimu Za. Oh, memang itu masalah besar ya. Ditulisnya pula yang ada masalah baca itu. Tulisnya masalahku hanya mencintaimu Za. Memang betul itu masalah besar ya. Selesaikan masalah itu sendiri ya. Oke, Ustazah, iya kalau pinjam komen laki-laki pula. Ustazah, kalau pinjaman koperasi tidak ada bunga, kasih kas 10.000, nggak ada masalah. Kalau cuman dia kas untuk kepentingan bersama, yang penting yang lain menyepakati ya. Sehat ya teman-teman ya. Aku bercanda saja. Iya, terbaca pula sama aku. Oke. Ustazah, apa doa kalau kita kena sihir? Teman-teman, sihir itu ada. Ilmu hitam itu ada. Ya. Kemudian orang zolim itu ada. Ada doa untuk mengatasi kita dari sihir, ilmu hitam, kemudian jin, kemudian iblis, ya, kemudian orang-orang jahat, para penipu, orang hipnotis, orang-orang zolim, itu ada doanya untuk terhindar dari itu semua. Doanya adalah Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, santet itu ada, itu ilmu hitam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ya, semoga ya teman-teman ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ustazah, apa yang harus saya pilih? Terima pekerjaan baru atau berangkat umroh? Pekerjaannya harus ada saat itu. Boleh ditunda umrohnya nanti di waktu cuti, nggak ada masalah Mbak, nggak ada masalah. Mbak boleh ganti dengan sholat subuh di masjid, itikaf sampai syuruk, nanti baru dapat pahala 1 kali haji 1 kali umroh juga bisa sementara waktu ya. Ustazah, kalau suami bilang iya, kalau mau putus, ayo putus, jatuh talak kinayah. Atau Bang, antarkan aku ke rumah orang tuaku. Hati-hati aja di jalan. Pergi sana. Itu jatuh talak kinayah ya. Oke. Itu dibaca kapan? Nah, ini dibaca guys. Ini doa ini bagus. Yang belum hafal baca nih. Baca-baca ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita hanya berlindung kepada syaitan. Tapi kalau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu kita berlindung kepada semua makhluk. Arti talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak yang dengan bahasa sindiran, tidak langsung ya. Nah itu dihafal ya. Andaikan aku cuman diberikan kesempatan oleh Allah untuk kemudian memberikan satu doa di dunia ini, ibaratnya aku berikan doa ini buat teman-teman. Ini doa bagus, aku baca dari kecil ya. Ya, a'udzu bikalimatillah. Kita akan terlindung dari orang-orang zolim yang kemudian ingin menjatuhkan kita, usaha kita, jin ya, kemudian binatang berbisa, ya, ilmu hitam, ilmu sihir ya, ilmu putih, hijau, kelabu, ungu, bisa ya. Ustazah, kalau suami bilang sudah marah, sedang marah termasuk talak, sedang marah termasuk talak. Yang penting dia niatkan dalam hatinya. Ustazah, yang udah lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki aja. Kan kemarin nggak tahu tuh suaminya, bilang-bilang, bang, bilang, kata Ustazah Nela bang, kalau abang ngomong gitu jatuh talak bang. Nah gitu ya. Sehat ya teman-teman ya.
Ustazah, iya. Bagaimana cara menolak rentenir yang suka menawari, suka maksa? Tolak aja. Kalau dia masuk nggak usah bukain pintu, nggak apa-apa. Karena ada dalil ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Kalau ada orang-orang yang kira-kira kedatangan dia ke rumah kita membuat kita berdosa, kita boleh untuk menolaknya. Oke? Pengen pintar kayak ibu gimana? Micin ya, bercanda ya. Ya belajar pelan-pelan aja, nggak masalah ya teman-teman ya. Belajar pelan-pelan. Aku juga masih belajar, nggak apa-apa ya. Bismillah pelan-pelan. Di sini juga udah banyak teman-teman kita yang pintar. Doa-doa yang aku sampaikan mereka catat. Itu kan pintar-pintar semua. Yang penting rajin aja ya. Bismillah ya. Oke, Ustazah, iya kapan waktu puasa Yaumul Bid bulan ini? Masih lama Mbak, ini masih tanggal 4 Zulqa'dah ya. 9 hari lagi lah ya, nanti aku ingatkan ya. Yang penting follow aja dulu akun aku, klik pojok kiri bawah. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya, nanti aku ingatkan di VT dan kajian-kajian aku ya. Ustazah, iya di bawah dada nggak ada masalah ya. Takbir itu ada yang begini, ini perbedaan mazhab. Ada yang begini juga bisa, ada yang begini bisa, ada yang tangannya ke bawah sama sekali itu bisa, ya. Yang nggak boleh itu begini, Allahu Akbar, nah itu yang nggak boleh. Itu kan perbedaan mazhab aja. Kabarin nanti ya Zah kalau Yaumul Bid, insya Allah. Sejauh ini aku nggak pernah lupa sih mengabarin soal Yaumul Bid. Karena sekalian aku juga melakukan, sekalian juga aku sampaikan, ya kan? Nah, nggak apa-apa. Ustazah, iya, sama-sama ya, thank you ya Mbak Elisa ya. Ustazah, kalau suami nggak ucap talak, oke, bentar ya. Tapi cuma surat keterangan talak, jatuh talak. Surat itu jatuh talak, surat itu jatuh talak ya. Ustazah, iya, beri kalimat yang baik menolak agar tidak ikut orang tua. Kan teman-teman yang ngerti bahasa orang tuanya. Ya, teman-teman yang ngerti bahasa orang tuanya. Bukan gak mau sama mama, nanti khawatir mama jadi repot, nanti khawatir mama jadi terganggu, ma. Kayak gitulah ngomongnya ya. Ustazah, iya. Kalau ngasih makan kucing di waktu subuh termasuk sedekah, itu bagus. Kucing itu kesayangan Nabi. Kalau kesayangan kita disayangi orang kan kita senang. Ya, misalnya teman-teman punya hewan peliharaan gitu, lalu datang tamu dia suka sama hewan itu kan kita senang, ya kan? Dia oke. Istri menggugat suami tidak ucap sahkah? Istri itu menggugat hanya bisa ke pengadilan. Istri itu menggugat nggak bisa ngomong aku gugat kamu bang, shalalala, nggak bisa, nggak jatuh. Istri kalau mau gugat harus ke pengadilan. Suaminya nggak mau, tetap bisa jatuh kalau istrinya tegas menyatakan kepada hakim, aku tidak bisa melanjutkan, tolong lanjutkan persidangan ini ke tahap berikutnya. Jatuh nanti. Yang penting istrinya bertahan. Tapi ini bukan tutorial gugat ya guys. Wah, cuman kalau istrinya mau gugat terus nangis, sedih, itu hakim bisa ngebaca. Ujung-ujungnya nanti disuruh mediasi terus pulang terus, ujung-ujungnya nggak jadi talak. Ustazah, kalau suami mengusir istri apakah jatuh talak? Iya, ketalak kinayah ya. Ustazah, iya, boleh nggak sedekah subuh dibelikan untuk RA OKA suami? Jangan. Niat benar, cara juga harus benar ya. Niat benar, cara juga harus benar ya. Ustazah, iya, kalau sholat jadi terunjuk harus kelihatan nggak? Enggak, cuman diangkat aja ya. Ustazah, iya, bisa nggak sedekah subuh untuk cucu? Bisa. Sedekah subuh bisa untuk cucu. Ustazah, boleh nggak? Iya Mbak Nursia, temanya talak nampaknya. Ustazah, iya. Oke. Baca Quran dengan aksara Latin gimana? Jadi gini, baca Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Kalau teman-teman belum bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Berdosa kalau nggak bisa baca Quran. Bener aku itu. Nanti kalau udah bisa baca Quran, maka membacanya menjadi sunnah saja. Membacanya menjadi sunnah saja. Jadi Quran Latin yang disediakan dan yang aku juga sering spill itu bukan agar teman-teman baca Latinnya, tapi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Ya, pelan-pelan belajar, harus bisa baca Quran. Kalau seandainya teman-teman udah bisa, nanti membacanya jadi sunnah. Ustazah, talak 3 pakai kertas, kalau pakai tulisan tetap jatuh talak. Namanya talak kinayah. Ustazah, warisan kalau tidak diamanahkan apakah berdosa?
Benar, warisan itu usahakan dibagi supaya tidak ada kemubaziran. Ustazah, kalau sholat qobliyah wajib serata ba'diyah, haruskah pindah-pindah tempat? Pindah-pindah tempat itu bagus. Pernah nggak teman-teman lihat orang zuhur qobliyahnya di sini, sholat zuhurnya di sini, ba'diyahnya di sini? Pernah ya? Itu adalah supaya tempat sujudnya bisa menjadi saksi di yaumil akhir. Benar Mbak Dewi. Bahkan dalam beberapa hadis 1 kali Jumat 1 kali haji Mbak Dewi. Ya, jadi tapi jangan jauh-jauh. Qobliyah subuhnya di dapur, nanti sholat zuhurnya di teras, ba'diyah zuhurnya di rumah tetangga. Jangan kayak gitu. 1 jengkal aja mundurkan, ya. 30 cm mundurkan sejadahnya, majukan lagi. Ya, Ustazah, iya. Ustazah, iya. Oke, alhamdulillah sudah bisa pelan-pelan baca Al-Quran. Masya Allah Oma. Siap Oma, semoga bermanfaat ya Oma ya. Ustazah, iya. Iya, boleh nggak sedekah subuh? Udah aku jawab ya. Oke, puasa Senin Kamis. Oh, udah lewat. Senin Kamis ngapain tadi kawan kita ya? Ustazah, jam berapa sholat duha bagusnya? Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh. Paling bagus di jam 9-10 pagi saat matahari sudah terik. Oke. Ku juga gitu Zah, sholat kalau pindah-pindah bagus. Ustazah, waktu sholat taubat. Sholat taubat itu bisa siang dan malam. Ya. Boleh siang, boleh malam, gak jadi masalah. Oke. Puasa Senin Kamis niatnya bayar hutang. Jadi kalau mau kodo puasa di hari Senin Kamis boleh. Ya, nah nanti dapat pahala Senin Kamis nggak? Lebih tepatnya dapat berkah Senin Kamisnya, bukan pahalanya. Karena kalau pahalanya tergantung yang kita niatkan, iya kan? Ya, sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Ya, maka innamal a'malu binniyat walikulli imri'in minhum ma nawa. Ya, segala sesuatu tergantung pada niatnya dan kita hanya dihitung berdasarkan apa yang kita niatkan. Kalau ternyata ilmu talak ini baru tahu sekarang, gimana dengan kejadian-kejadian yang lalu? Diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Udah, mulai live ini mulai dari nol lagi dengan suaminya, ke depan diperbaiki. Ya. Dek Ustazah, madunya udah sampai. Siap kakak. Oke, Ustazah, apa pahala puasa Daud? Puasa Daud itu puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Puasa paling tinggi ya. Oke, gitu ya. Bolehkah belajar Quran dari TikTok? Nggak ada masalah. Belajar Quran pakai Quran Latin, belajar Quran dari TikTok, nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya kalau sholat hajat waktunya bareng sholat duha nggak apa-apa. Habis sholat duha langsung sholat hajat atau hajat dulu baru duha, bebas ya. Sholat tahajud harus pakai ayat pendek nggak? Pakai boleh, nggak pakai nggak apa-apa ya. Nah cuman sayang kalau kita nggak pakai karena ayat pendek itu sunnah hukumnya ya. Kapan spill madu Zah, mau pesan madu? Iya boleh jam 2an ya teman-teman ya, jam 2 ya. Ustazah, baca Quran cuman Latinnya aja. Boleh Mbak, tapi dalam kondisi belajar ya Mbak. Mbak coba baca Arabnya dulu ya. Pelan-pelan Mbak baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, pelan-pelan baca Latinnya. Bila perlu Mbak dari Iqra ya. Sekarang akan ada Quran yang akan launching. Quran belajar per huruf, bayangkan. Jadi hurufnya tuh satu-satu gitu. Masya Allah, itu udah bisa langsung baca. Quran per huruf ya. Nah itu ya teman-teman ya. Ustazah ya, oke, larangan waktu sholat taubat. Semua sholat itu dilarang habis asar, habis subuh, dan mendekat-dekat azan zuhur saat matahari di atas kepala. Ya, habis asar orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Habis subuh orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Menjelang azan subuh orang Majusi menyembah matahari Tuhannya di atas kepala. Iya, ya. Qurannya sudah ada, cuman linknya belum ya, Ya dia per huruf itu langsung bisa baca udah. Bismillah ya. Oke, jadi nggak perlu lagi Mbak bingung-bingung Mbak Lili ya. Oke, apa hukumnya rujuk talak 3 dari kertas tanpa nikah lagi dengan orang? Haram lah, zina itu besti. Mana ada talak 3 bisa rujuk gitu aja.
Kalau bisa rujuk gitu aja maulah Mbak Tini ya kan. Nah, jadi cukup harus nikah dulu dengan orang lain. Kalau nggak nikah dulu dia langsung rujuk zina ya. Ustazah, krim pemutih kalau sekedar dia SPF, kalau sekedar dia serum ya skin nggak masalah, skincare nggak masalah ya. Ya Mbak Lili ya. Ustazah, Mbak Tini sabar ya Mbak. Oke, mirip ibuku, aku pula mirip emaknya. Ada aja pun si kawan ini, Masya Allah ya. Ya belum ada Mbak Rosa, nanti secepatnya ya. Kalau kayak gitu ya, belajar Quran sendiri tapi kita ragu benar salahnya, apa harus cari guru. Jadi gini, belajar sendiri pakai Quran Latin atau pakai TikTok, sekali seminggu datang ke masjid, kan ada ustadz tuh di masjid yang tinggal-tinggal di masjid. Ustadz saya setor aja nggak apa-apa, setor perkembangan bacaan kita ya kan. Yang mana Mbak Jusniati? Ustazah, iya. Iya betul Mbak Tias, tahiyat awal dan tahiyat akhir telunjuk dinaikkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh tutup ya pas tahiyat awal ya. Ustazah, iya puasa dalail itu puasa apa? Wallahu a'lam bishawab. Puasa dalail, wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustazah, iya. Bolehkah sholat duha jam 7 sedangkan saya kerja misalnya jam 8? Tergantung lokasi Mbak. Kalau di aku sholat duha jam 7 masih agak takut aku ya. Jadi kalau teman-teman mau tengok daerah teman-teman ya. Kalau di timur kayaknya udah bisa sih. Waktu Indonesia Timur sepertinya udah bisa melakukan sholat duha. Allahumma rzuqni makhraja atau Allahumma rzuqna makhraja. Nggak masalah ya. Oke aman ya guys. Rebutan mau absen ya. Masuk kelas Yuyut. Siap Mbak Mama Yuda. Iya. Tadi kita live nggak ya? Pagi aja ya live-nya ya. Oke. Ustazah, apa benar di yaumil akhir ada orang yang pahalanya banyak tapi tidak ada guna, tapi tidak ada guna. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada itu adalah orang yang merasa dirinya masuk surga karena amalnya banyak di dunia, tapi akhirnya dia masuk neraka. Di antaranya orang yang berbuat baik karena riya, dan kemudian orang yang meninggalkan yang wajib tapi banyak sunnahnya. Yeah. Dia tahajud tapi nggak sholat subuh. Dia sedekah tapi nggak bayar zakat. Oke. Iya. Ustazah, bolehkah sholat hajat cuman 2 atau 3 hajat? Boleh 2 atau 3, boleh 10, 20, boleh. Iya, betul sekali Mbak Santi. Tadi kita live-nya cuman pagi kan. Tanya jawab jam 8, kemudian kajian jam 10 ya. Nah siang. Sore nggak bisa karena lebat banget, hujan luar biasa. Ya nanti PL. TikTok itu nggak suka suara hujan sama suara kipas angin dan suara anak. Siap ya Mbak Olive ya. Aman ya teman-teman. Sehat selalu ya malam minggunya, semoga bahagia ya. Ustazah, kalau kita tidak bisa bayar utang lalu diikhlaskan, dosa nggak sah? Kalau diikhlaskan nggak ada masalah. Ya, dia mengikhlaskan kita nggak masalah. Kemudian kita yang mengikhlaskan juga nggak ada masalah. Ya, siap Pak Farhan ya, sehat selalu ya teman-teman ya, siap ya Mbak Abini. Oke, siang jam 10 tadi kajian. Oke, Ustazah, gimana cara niat sholat duha yang 4 rakaat 2 salam ya, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja, lakukan kayak sholat subuh ya. 2 itu minimal 2 aja dulu. Yang belum terbiasa duha 2 aja dulu, 2 terus 2, jangan langsung 4 ya, nanti berat, ujung-ujungnya putus ya kan. 2 aja dulu terus sampai 40 hari. Nanti kalau udah 40 hari kita risau, baru kita tambahkan lagi. Sampai istiqomah jangan ditambah dalam hal apapun. Kalau udah istiqomah baru ditambah ya. Ustazah, orang yang punya utang terus kita nagih tapi dia nggak mau bayar, dia berdosa. Dia berdosa sebenarnya. Cuman hanya saja seandainya dia nggak mau bayar, tergantung kita ikhlaskan nggak. Kalau kita ikhlaskan dia nggak berdosa. Kalau kita tidak ikhlaskan maka dia tetap akan menggantinya. Di yaumil akhir akan menggantinya dengan amalnya. Ustazah, kalau ada yang punya hutang ke kita tapi dah lama belum bayar-bayar gimana? Saran aku, kalau teman-teman punya uang yang banyak, rezeki yang banyak, udah nggak perlu lagi dia bayar hutang, ikhlaskan aja lah. Saran aku ikhlaskan aja lah. Ya, toh kita juga ada rezeki yang lebih banyak dibanding mereka kan.
Nah, tapi itu pilihan teman-teman ya, itu pilihan teman-teman. Ustazah, sholat berjamaah pas baca iftitah, belum selesai imam udah baca Al-Fatihah. Dengerin imamnya, nggak perlu dilanjut iftitahnya ya. Ustazah, oke. Apa amalan yang dibaca supaya istiqomah menutup aurat? Istiqomah nutup aurat tuh dipaksa. Selangkah keluar rumah, paksakan. Nggak bisa, nggak. Kalau sholat tahajud saya belum bisa, nggak apa-apa. Saya belum bisa sholat duha, nggak apa-apa. Saya belum bisa sedekah subuh, nggak apa-apa. Tapi kalau saya jam 9 ya Mbak Martina ya, kita tanya jawab dulu ya Mbak Martina ya. Tapi kalau seandainya saya belum bisa nutup aurat, itu nggak bisa. Jadi kalau nutup aurat harus dipaksakan. Dia nggak bisa di molor-molorkan. Nah, cuman masalahnya adalah gimana caranya berdoanya. Siap Mbak Neng. Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala nusratis syariatik. Atau ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik. Cukup ya. Ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik. Supaya diistiqomahkan hati kita. Kenapa Mbak Noni? Ustazah, kalau pas menyusui puasanya diganti dengan fidyah. Apakah wajib kodo? Saran aku kodo dulu. Kalau anaknya cuma 1, cuma 2, kodolah. Kodolah. Waktunya kan 330 hari. Jangan buru-buru fidyah. Jangan-jangan teman-teman bisa kodo. Kalau udah fidyah nanti tahu-tahu bisa kodo tetap harus kodo loh. Ya makanya kodo aja dulu. Kalau nggak bisa baru bayar fidyah langsung. Kecuali orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Boleh dia langsung aja dia bayar fidyah. Nggak ada masalah ya kan. Nah tapi kalau kita wanita hamil, anak 1, anak 2. Masih ada kemungkinan kodolah dulu ya kan. Nah oke. Ustazah kalau oke gitu ya. Siap punya hutang sepatu harga 100.000 ganti aja. Oke. Ustazah boleh nggak kalau habis sholat tahajud baca doanya sama kayak sholat wajib? Nggak apa-apa. Doa itu aja nggak masalah. Namanya keinginan kita kan itu aja sebenarnya kan. Oke. Ustazah iya. Oke, keutamaan sholat qobliyah dan ba'diyah menjadi penyempurna. Iya Mbak Noni, penyempurna sholat wajib kita, penyempurna sholat fardu kita ya. Ustazah, iya uang sedekah subuh yang dikumpulkan dikasih ke masjid boleh nggak? Boleh banget. Sedekah subuh dikumpulkan dikasih ke masjid nggak jadi masalah ya. Atau dikumpulkan ditaruh ke masjid setiap hari nggak jadi masalah. Oke. Oke, siap ya. Siap Mbak Sumiati jam 9 ya nanti ya. Ustazah, oke. Sholat zuhur dan ba'diyah zuhur bisa dijeda sampai makan nggak? Oh jangan. Dia mesti dekat teman-teman. Karena gunanya adalah menyempurna sholat wajib kita ya. Ustazah, kalau ingin bayar hutang tapi yang kita kasih pinjam orangnya nggak tahu rimbanya di gimana. Oke, kalau kita pernah punya hutang sama orang, terus orangnya itu udah nggak ada, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita mesti cari ahli warisnya. Cari ahli warisnya dan kemudian cari ahli warisnya lalu kemudian teman-teman ganti ke ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada maka teman-teman boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Seandainya nanti dia ketemu lagi sama kita rupanya hidup lagi dia. Lupanya dia belum di alam barzah masih di alam dunia cuman nyelip aja di belakang pohon gitu kan. Kamu kok muncul lagi aku mau nagih hutangku. Maka kalau dia nagih kita tetap harus ganti ke dia. Yang kemarin dianggap sedekah ya. Oke gitu ya. Ustazah nggak live pagi-pagi. Kalau live pagi kali aku khawatir. Nanti kalau aku live habis subuh. Teman-teman tinggal syuruknya. Aku live nanti udah mulai jam 7. Teman-teman tinggal nanti duhanya. Jam 8 aja lah ya. Selesai syuruk, selesai duha. Baru kita ngobrol ya kan. Kita selesaikan dulu urusan kita dengan Allah. Baru kita live kayak gitu kan. Nah ya karena nanti repot ya. Jadi nggak jadi kita duhanya lewat semuanya ya. Jadi kalau di sini duha sebelum jam 8 udah bisa ya kan. Nah jajak ya. Saya kan dulu ya kalau mau syuruk, kalau mau itikaf, kalau mau duha baru kita live jam 8 ya. Tinggal lah duha nanti. Kecuali kalau aku keluar kota atau aku macam nggak bisa lari dari jam ya udah sesekali kayak gitu ya kan.
Oke, Ustazah, kalau puasa tahun lalu belum lunas, apa tahun ini double? Lebih tepatnya di kodo. Misalnya kayak gini ya, tahun lalu aku nggak puasa 10 hari kan. Lalu kemudian setelah itu aku cuman ganti 5 hari nih, pura-puranya nakal nih. Nah maka aku bisa ganti di tahun ini 5. Lalu kemudian 5, lalu kemudian kita eh, tambah dengan fidyah 5 gitu kan. Nah ya tambah dengan fidyah 5 ya. Mungkin jam 8 masih bisa, 7.45 masih bisa, cuma khawatirnya teman-teman belum duha kan. Nah iya kan, tinggal dua sih lihat live. Oke. Iya, jam 6 syuruk. Di tempat aku jam 6 lewat 15 syuruk ya. Ustazah, iya. Oke, bentar ya, bentar ya. Uang deposit harus bayar zakat enggak, Zah? Modalnya keluarkan zakat. Kalau uangnya di atas 85 gram, di atas 85 gram emas. Coba kita hitung. Deposito teman-teman. Enggak ada kalkulator pula di HP yang ini ya. Nggak ada kalkulator guys, HP-nya yang ada kalkulator dicas ya. 85 gram emas kali berapa gitu ya. Nah itulah yang wajib zakat kali harga gram emas ya. Oke siap ya Mbak Virgo. Ustazah kalau kita mau puasa sunnah harus izin suami nggak? Betul, kalau suaminya di tempat izin suami ya. Izin suami. Rasulullah pernah menegur ya. Rasulullah pernah menegur seorang istri di mana suaminya itu protes karena istrinya selalu berpuasa saat dia di tempat ya. Jadi mesti teman-teman izin ya. Oke, Ustazah, iya mohon pencerahan untukku yang miskin ilmu agama. Ya, kita sama-sama belajar di sini ya. Aman aja, hadir aja ya. Teman-teman klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai ya, setiap hari ada ceramah, ada tanya jawab ya kan. Ada etek kadai ya kan. Ya kita ada viti-viti juga buat teman-teman bisa belajar bebas ya. Oke, Ustazah, iya boleh nggak puasa Senin Kamis sekalian bayar puasa Ramadan? Niatnya satu aja. Kalau niatnya kodo ya kodo aja. Oke. Ustazah, duha jam 9 masih bisa? Masih bisa. Siap Bu Raja. Jazakumullah ya. Jadi masih bisa ya. 85 gram dalam tempo berapa? 1 tahun, betul ya. Udah numpuk duitnya 1 tahun, maka teman-teman keluarkan zakatnya 2,5% ya uangnya atau emasnya. Pokoknya harus 85 gram emas ya. 85 gram emas, oke. Ustazah, iya iya. Istri disuruh-suruh irit uang. Sedangkan suami ngasih ke orang lain terus. Itu gimana bagusnya Ustazah? Baik itu harus pada tempatnya. Kalau istrinya udah cukup, udah. Tapi kalau baiknya ke orang lain diukur, ditakar. Seandainya kebaikan kepada orang lain lebih besar dibanding istri, itu kurang tepat. Karena sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah seorang suami kepada istrinya. Andaikan semua laki-laki tahu bahwa sedekah terbaik seorang laki-laki adalah memberi nafkah pada istrinya, gak akan ada laki-laki yang pelit. Nah cuman kadang-kadang dia itu menahan uangnya karena istrinya pula yang terlalu mubazir. Ya kan, dia kasih banyak ngeluh, dia kasih sedikit ngeluh, akhirnya daripada dia ndak nabung, dia simpan sendiri. Nah itu masalahnya. Jadi kalau teman-teman pandai-pandai uangnya, ya kalau ada kelebihan teman-teman boleh dizakatkan, boleh disedekahkan, ditabung. Nanti suaminya akan mempercayakan uangnya kepada kita semuanya. Cuma kalau dia nggak percaya sama kita, biasanya dia tak mau itu. Ya kan? Nauzubillah ya. Ustazah, iya. Oke. Kalau doa sholat witir gimana Zah? Maksudnya gimana? Doa sholat witir gimana? Ustazah, apa hukumnya kita nagih hutang? Harus kita tagih. Kita menagih hutang bukan karena sekedar duit, tapi kita ingin menghilangkan dia dari dosa. Aku nagih uang bukan karena aku butuh-butuh banget, tapi engkau berdosa kalau engkau nggak ganti. Ya, ganti. Ya, kalau suaminya nggak ngasih nafkah, minta. Minta itu bukan karena kita matre. Minta dengan suami tujuannya adalah menghindarkan dia dari dosa. Karena kalau dia nggak ngasih, dia berdosa. Saking wajibnya menafkahi istri, ketika suami tak menafkahi berbulan-bulan, istri dibolehkan menggugatnya. Saking wajibnya menafkahi istri, orang yang belum bekerja dimakruhkan menikah. Lebih baik dia olahraga dulu atau dia puasa dulu untuk menahan nafsu syahwat. Oke, gitu ya. Jadi kita, Ustazah, kalau kita jamak gimana dengan sholat qobliyah dan ba'diyahnya? Maksudnya gimana, Mbak?
Oke, Ustazah, gimana cara wudhu wanita di bagian kepala? Apa harus dikenakan seluruhnya? Itu ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyatakan cukup 3 helai aja. Ada yang menyatakan sampai ubun-ubun. Ada yang mengatakan langsung ke telinga. Ada yang mengatakan semua rambut. Terserah mau pilih yang mana. Oke, siap, siap Mbak Sauda ya. Jam 9 ya madunya ya. Boleh nanya madu, siap ya. Oke. Ustazah, duha jam 6 boleh nggak? Kayaknya belum boleh. Tapi nggak tahu di Indonesia Timur sih. Ya, kalau di tempat aku jangankan duha, syuruh aja belum bisa. Ya, 7.30 atau amannya jam 8 lah ya. 7.30 udah bisa ya. Ustazah, iya. Jadi misalnya kita hutang 5 karena haid tahun ini. Tetap kodo 5 plus fidyah ya. Enggak kodo aja, kecuali kita lalai dan menggantinya di tahun depan. Baru kena fidyah 5 ya Mbak. Siap Mbak Hamba Mas Akbar ya. Ustazah, blokir HP orang dosa enggak? Tergantung. Kalau isi HP itu dia selalu menghina kita, kemudian dia memaki kita, dia membuat kita sakit, dia membuat kita sakit hati, sedih, baper. Daripada dia selalu berdosa, maka kita boleh memblokirnya. Supaya dia tidak selalu berdosa karena menyakiti kita dan hati kita juga terjaga olehnya. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang menyakiti kamu. Karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan kamu akan merasa sakit. Kalau kita sakit, ya kalau kita sabar. Kalau enggak, dilawan juga sama kita. Pas lawan, kita juga berdosa lagi ya. Nah, jadi boleh aja memblokir kalau dia itu berpotensi mendatangkan dosa bagi dirinya dan kita. Tapi kalau nggak ada potensinya, ya udah, oke, ya. Sudah diblokir karena dia nggak mau bayar utang. Wah, kalau dia nggak mau bayar utang, kenapa diblokir, Mbak? Malah enak dia. Oke, malah enak dia. Jangan diblokir lah. Kalau dia nggak mau bayar utang, kok kita pula yang blokir. Malah nggak dia gantilah kawan itu. Ya gitu ya. Tidak statusnya haram Kak Fitri, cuman dia tidak dia tidak bisa menghilangkan hadas besarnya Kak Fitri. Ya, hanya membangun kebiasaan aja nggak apa-apa Kak Fitri. Cuman tidak status haram lah. Ya, Ustazah, niat dalam hati untuk badalin haji, apakah sama dengan nazar? Oh enggak, itu keinginan saja. Kalau nazar itu dia ada akad nazarnya, ya. Oke, Ustazah, iya, iya aman ya teman-teman ya. Kalau blokir karena minta uang terus menerus, siapa dulu dia? Kalau istri minta uang jangan diblokir ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, gimana bacaan niat sedekah yang diwasilahkan ke almarhum orang tua? Ya sedekah aja, misalnya kita mau sedekah 10.000, baca doa sedekah kalau bisa. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Lalu kemudian setelah itu kita berdoa, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Bisa, nggak ada masalah. It's okay, ya. Oke. Mbak orang sebelum witir Mbak orang. Tapi kode itu kalau teman-teman ingat aja ya. Ustazah boleh mandi besar pakai air hangat asal nggak masak nggak masalah. Ustazah, iya. Mau nanya tapi dicuekin terus. Oke, Ustazah, iya Rabbighfir baik. Ustazah, sholawat apa supaya dapat kerjaan? Bebas, tapi diwasilahkan. Misalnya teman-teman sholawat nariyat nih. Ya Allah saya sholawat, dengan sholawat ini dapatlah saya pekerjaan. Dengan sholawat ini lapangkanlah rezeki saya. Dengan sholawat ini dan seterusnya. Ya, yang penting teman-teman lakukan yang namanya wasilah atau berdoa atas kebaikan daripada sholawat kita itu ya. Ustazah, iya. Oke. Gimana suami masih suka lihat-lihat perempuan seksi di medsos? Harus diingatkan ya, teman-teman mengingatkan suami yang suka melihat perempuan di media sosial, bukan karena kita cemburu buta, bukan karena kita protek,
tapi kita ingin menghindarkan dia dari dosa. Nah itu dia. Pesan khusus membagikan live. Thank you ya, pesan khusus ya. Hijrah dia. Oke, gitu ya. Mandi garam apa ada? Nggak ada ya Mbak. Ustazah, gimana cara mengerjakan sholat taubat? Oke, cara mengerjakan sholat taubat adalah sengaja aku sholat sunat taubat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholatnya kayak sholat subuh aja. Salam kanan, salam kiri. Lalu kemudian teman-teman boleh mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Sholat taubat itu bisa siang dan malam. Gak jadi masalah ya. Siang boleh, malam boleh. Bebas ya. Ustazah, iya, siap Mbak Ros. Oke. Ustazah, doa agar suami bisa rajin ibadah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Hei, panjang kali Ustazah, pakai bahasa Indonesia aja lah. Ya, teman-teman sholat, doa ya Allah, taubatkan suamiku ya Allah, upgrade dia ya Allah, keimanannya maksudnya dan seterusnya ya. Ustazah, gimana kalau udah tawar hati sama suami, bentuk lagi rasa cinta karena akan membuat kita menderita. Kita harus hidup dengan orang yang kita tidak mencintainya. Itu kan berat. Kalau nggak bisa dapat jodoh orang yang kita cintai, maka usahakanlah mencintai orang yang jodoh kita. Kalau kita nggak dapat melakukan pekerjaan yang kita sukai, maka sukailah pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Quote malam ini, ajik ya, gitu ya teman-teman ya. Nggak semua hidup nih ideal. Ya, kita dapat pekerjaan yang tidak kita sukai, tapi nggak ada pilihan, sukailah pekerjaan itu ya. Oke, Ustazah, iya. Oke. Ustazah, dosa nggak kata-kata malam ini? Ustazah, doa minta uang 1 M boleh nggak? Boleh, kurang lah itu. Mintanya 50 M gitu ya. Bisa ya, tapi dibarengi dengan ikhtiar ya. Ustazah, iya, boleh nggak kita bucin sama suami? Kita itu bukan bucin sama suami. Kalau teman-teman bucin sama suami itu bahasanya kurang tepat. Ada perkataan gini, suami takut istri ya. Suami takut istri. Dia bukan takut istri, dia cinta kepada istrinya. Orang kalau udah cinta akan meninggalkan apa yang dilarang oleh orang yang dia cintai dan melakukan sesuatu yang disukai oleh orang yang dicintai. Sama dengan kita cinta sama Allah. Yang Allah suruh kita kerjakan. Yang Allah suruh tinggalkan kita tinggalkan. Kalau ada suami takut sama istri, hal itu wajar. Bukan karena takut, tapi karena dia cinta. Innal muhibbu liman yuhibbu muti'un. Bahwa orang yang menyukai akan patuh kepada orang yang dia sukai. Ya, enggak boleh kata istrinya, takut dia. Oke bang, siap. Nah itu kan. Nah ini kan malam minggu nih cinta nih ngomongnya nih gimana ceritanya ya. Nah innal muhibbu liman yuhibbu muti'un. Ya, orang yang menyukai itu akan patuh kepada orang yang dia sukai, ya kan? Nah, makanya teman-teman sukailah orang-orang beriman. Apa kata dia? Nanti teman-teman bakal ikuti. Kenapa disunahkan mencari jodoh yang beriman? Karena apa kata suami itu kita ikuti. Karena apa kata dia itu mengantarkan kepada kebaikan, ya kan? Coba kalau dapat pasangan yang tidak beriman, bagaimana mau mengiyakan apa yang dia sukai sementara yang dia sukai aja bertentangan dengan perintah Allah, gitu kan? Nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oh kok jadi ngomong cinta ya kan. Nah, cocok lah ya kan malam minggu kan. Jadi kenapa kita mesti mencintai orang yang mendekatkan kita kepada Allah? Karena perintah orang yang mencintai itu akan kita turuti. Dan kalau dia beriman, maka dia akan memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu yang Allah sukai. Gimana kalau kita mencintai orang yang tidak mencintai Allah? Maka dia akan menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah. Bingung kan? Suami ngomong gini, Allah ngomong gini. Bingung aku tiap pagi. Suami ngomong gini, Allah ngomong gini. Sakit kepalaku. Tiap pagi sakit kepala. Ya, tapi aku udah telanjur menikah dengan orang yang tidak mencintai Allah. Hadapi, selagi dia tidak melukai kita, tidak melarang kita untuk dekat kepada Allah, masih aman. Hidayah Allah, hidayah manusia, Allah yang tanggung, Allah yang kasih. Oke, Ustazah bertahun-tahun gak sholat, sekarang baru taubat. Ya aman aja, bertaubat aja, udah ya, gak usah pikirkan yang lalu-lalu, ke depan kita perbaiki. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah kalau duha 11:30 aku takut mengiyakannya. Karena takutnya matahari udah di atas kepala.
Ya, nggak usah lah, jam 11 aja lah. Nanti aku yakin rupanya matahari udah di atas kepala. Kita tidak boleh sholat saat matahari di atas kepala. Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Ya, yang tepat di atas kepala. Oke, Ustazah, kalau dibohongi sama suami terus gimana ya? Suaminya berdosa. Suaminya terus berdosa. Selama dia berdusta, dia berdosa. Coba ditengok dulu. Dosanya dia itu berefek nggak sama kita? Kalau berefek banget, coba selesaikan. Tapi kalau nggak ngefek, ya oke lah. Iya kan? Ustazah, kalau suami membiarkan perilaku istrinya yang zolim ke saudara dan orang tuanya sendiri. Siapapun yang membiarkan kezoliman, dia sama dengan pelaku kezoliman itu. Saya ulang, siapapun yang membiarkan kezoliman, dia sama dengan pelaku kezoliman itu. Misalnya nih, ada orang gosip di depanku, temanku sendiri, aku biarkan cincela, aku sama dengan mereka. Maka mesti ditegur, apa nih omongan kita nih, gantilah omongan gitu. Atau, enggak itu kata kalian aja tuh, sebenarnya dia baik kok. Nah, jadi jangan dibiarkan. Ya, supaya kita tidak termasuk ke dalamnya. Oke. Ustazah maksimal jam 11 ya Ustazah. Jam 11 masih oke lah. Ya, kalau bisa bagusnya jam 10 ya. Ustazah, iya. Kalau pakai uang riba terpaksa gimana? Terpaksa dalam bahasa fikihnya adalah doruriyah, darurat. Darurat itu hanya menyebabkan kepada mati. Kalau kita nggak mati tanpa itu belum terpaksa. Misalnya banyak orang ngomong gini, Basir tuh mungkin terfitel sama TikToknya. Coba ganti lagi kata-katanya. Misalnya gini, katanya boleh makan babi di hutan atau makan ular di hutan. Belum, nggak semudah itu masuk hutan makan babi, nggak semudah itu. Darurat terpaksa itu nggak semudah itu. Masuk hutan makan ular, nggak semudah itu. Makan dulu daun-daun yang ada, yang halal dulu. Makan dulu kayu-kayu yang ada, yang halal dulu. Kalau udah mati kita nggak ada lagi apa-apa, baru makan ular. Makanya kalau dia orang bilang, saya riba terpaksa. Nggak mungkin. Karena tanpa itu kita nggak akan mati. Paham ya teman-teman ya? Jadi riba terpaksa itu adalah kalau nggak ada itu kita mati. Nah, itu baru terpaksa. Iya kan? Nah, kalau kita hidup aja tanpa itu bukan terpaksa namanya. Oke, Ustazah, tadi hujan, saya ngambil jemuran. Terpaksa Ustazah, karena besok bajunya mau dipakai anak sekolah. Lah kan nggak mati kita dibuatnya. Kita nggak meninggal, maka itu biasanya bukan lagi terpaksa. Ya, itu cuma semacam apalah namanya ya, dibuat-buat ya. Ustazah, iya kalau suami pelit, banyak kali pun suami pelit lama-lama nih. Terus kita ambil uangnya, tapi itu uang kantor yang ada di kantong dia, itu dosa nggak? Yang diambil tuh uang dia, bukan uang administrasi kantornya. Baik-baik lah. Nah, dicek dulu, di scan dulu, ini uang kantornya atau uang kawannya. Hati-hati ya teman-teman ya. Memang boleh mengambilnya sekedar untuk kebutuhan aja. Oke. Ustazah, gimana ya kalau kita apa Mbak? Ustazah, Allah. Kalau orang meninggal tidak akikah tidak masalah. Ustazah, bayi meninggal tidak ada wajib akikah. Ustazah, kalau kurban orang meninggal beda. Kalau kurban untuk orang meninggal tergantung. Orang meninggalnya itu meninggalkan wasiat nggak? Kalau orang meninggal itu meninggalkan wasiat, maka wajib kita berkurban atas nama dia. Tapi kalau orang yang meninggal itu tidak meninggalkan wasiat, ya maka ulama mazhab Syafi'i terpecah menjadi dua. Ada yang menyatakan boleh karena itu bagian dari sedekah. Ada yang mengatakan tidak boleh karena tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Jadi kalau anaknya meninggal, orang tua yang meninggal itu meninggalkan wasiat, berkurbanlah atas nama dia. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, maka teman-teman ada baiknya berkurban atas nama sendiri saja. Nanti kita doakan pahalanya untuk orang yang meninggal itu. Cocok ya? Nah, jadi saat berkurban itu kita berdoa, ya Allah, dapatlah pahalanya orang tuaku yang meninggal dan seterusnya ya. Oke, Ustazah, kalau suami nggak ada kabar 2 bulan lebih, hukumnya apa? Hukumnya tidak jatuh talak. Talak itu hanya terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya yang menjatuhkan talak. Kedua, istrinya yang menggugat.
Yang ketiga salah satunya murtad, yang keempat salah satunya meninggal. Kalau dia cuman pergi nggak ada kabar, itu belum jatuh talak. Sampai dia menelpon kita dan menjatuhkan talak, atau kita yang menggugat, atau salah satunya murtad, atau salah satunya meninggal. Yang penting kalau dia pergi dia berdosa. Berarti dia meninggalkan kewajibannya. Bahwa istri itu kewajiban bukan cuma dinafkahi saja. Tapi diberikan perlindungan, kenyamanan, kasih sayang. Jadi itu nafkah batin. Nafkah lahir itu adalah sandang, pangan, papan. Nafkah batin itu adalah perlindungan, kasih sayang. Nah kayak gitu ya. Ustazah, iya gitu ya. Kalau sholat zuhur kelewat bisa dijamak nggak dengan asar? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kalau kelewat nggak bisa dijamak. Orang yang boleh jamak itu hanya orang yang punya perjalanan sejauh lebih kurang 80 km. Kalau dia di rumah doang dia nggak bisa jamak ya. Ustazah, iya. Kalau gaji lewat bank pasti ada bunganya. Kalau gaji lewat bank nggak ada bunganya, Mbak. Kecuali Mbak depositoin ke bank, itu baru ada bunganya. Nah, jangan deposito, kalaupun mau dilakukan ya bunganya ndak bisa diambil ya. Ustazah, kalau kita niat membayar hutang yang sudah lama, tapi orang itu gengsi nggak mau nerima, udahlah aman. Bilang ikhlas ya, ya ikhlas ya, udah. Kalau ikhlas udah aman ya. Ustazah, iya. Kalau sholat ruku pandangannya ke sejadah. Ustazah, kalau sholat syuruk baca ayat pendeknya apa? Bebas aja. Ustazah, bacaan zikir untuk anak supaya lolos ujian. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Jadi suruh anaknya baca itu. Kalau istri pontang-panting nyari duit, sedangkan suami biasa aja, istri kasih ke ortu ya nggak apa-apa lah. Kalau itu adalah itu adalah uang Mbak, nggak apa-apa Mbak kasih ortu ya. Oke, Ustazah, iya. Oke. Ustazah, sebelum saya tidur saya wudhu tapi batal. Apa harus wudhu lagi? Enggak harus. Wudhu itu sunnah saja. Kalau Mbak mau wudhu, alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa ya. Ustazah, iya. Gimana hukumnya kalau dikasih kuburan dikasih kalang? Apa itu kalang? Ustazah, iya. Kalau kita mau kurban tapi uang hutang, nggak usah. Nggak usah berhutang untuk berkurban. Kurban itu nggak wajib juga kalau kita nggak mampu. Kurban itu hanya wajib untuk orang-orang mampu saja. Jangan ya, teman-teman nanti malah nggak terganti hutangnya. Ujung-ujungnya teman-teman nanti malah berdosa, ya kan? Nah, malah berdosa. Tapi kalau kira-kira cuman gini nih, gajian tanggal 1, kurban tanggal 17. Aku pengen kali kurban, pinjam dulu uangmu ya. Nanti tanggal 1 aku ganti. Dia terukur, itu masih bisa. Oke. Hukum gadai sawah harus tahu bentuk gadainya. Baru kita bisa jawab ya. Oke. Ustazah, oke, namaku dijaminkan dipinjol tanpa aku tahu. Tiba-tiba ditelepon terus. Gimana sih, berdosakah aku? Enggak. Kalau Mbak enggak tahu berarti aman ya. Kadang-kadang Mbak, ini aku sampaikan, teman kita itu bukan menyatakan bahwa kita adalah penjaminnya, tidak. Tapi pinjol itu sengaja menyampaikan kepada kita, ini kok ada nama ibu di sini, ada KTP ibu di sini, supaya kita menyampaikan kepada teman kita. Saran aku jangan disampaikan ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, aku juga sering tuh ibu sebagai penjamin dari teman ibu ini gitu. Oh ya sudah, langsung ke dia aja udah kayak gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, aman ya? Oke. Ustazah, boleh nggak sholat ba'diyah isya dikerjakan tengah malam pas mau tahajud? Ya nggak bisa. Jadi teman-teman, kalau ba'diyah isya tuh dikerjakan digandeng dengan sholat isya. Kalau sholat isyanya tengah malam ya isya dulu baru ba'diyah. Kalau isyanya di waktu isya ya isya dulu baru ba'diyah. Dia digandeng. Jangan keseringan isya di waktu tahajud ya. Karena nanti jadi lalai. Ya, lakukanlah isya di awal waktu karena itu bagian dari sholat wajib. Sholat wajib itu dianjurkan di awal waktu. Sementara tahajud dianjurkan di ujung waktu. Oke.
Ustazah, teman saya sholat rajin tapi dia kedukun. Ya udah, Mbak ingatkan aja ya. Mbak ingatkan aja, itu syirik itu kalau kedukun. Innallah yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali syirik ya. Ustazah, iya qobliyah dan ba'diyah isya tapi tidak qobliyah nggak apa-apa. Sholat maghrib setengah jam sebelum isya, apa masih boleh qobliyah dan ba'diyah? Maghrib aja udah mepet banget itu Mbak ya. Pokoknya qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan kalau udah selagi masih ada waktu sholatnya. Kalau waktu sholatnya udah habis udah nggak bisa ya. Oke, mimpi umroh Allahu a'lam bishawab. Aku tidak berani mengartikan mimpi. Yang jelas kalau mimpi umroh ya doa saja. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya doa umroh coba catat ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Apa arti mimpi? Kalau tidak penting kita tidak usah mengartikan mimpi. Diartikan pun gak ada gunanya. Emang gunanya apa? Iya kan? Aku mimpi gigi patah, ini tanda mau mati. Apa gunanya? Ya kan? Cukup dengan doa saja ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Nah ini doanya ya. Kalau teman-teman pengen haji, pengen umroh, pengen mudahkan ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah karuniakan kepadaku macam ziarah ke rumahmu yang agung. Sofa lama boleh dibuang, apa-apa, nggak ada masalah dibuang. Membuang barang itu nggak masalah kalau dia nggak kepake ya. Ustazah, iya gaji istri apakah kasih orang tua harus izin suami? Sama sekali tidak. Gaji istri mau beli apapun ya tidak perlu izin suami. Kalaupun mau izin itu bagian adab saja. Secara adab karena kita mengadakan dia. Oke. Ya gitu ya teman-teman ya. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Kalaupun harus ngomong ke suami itu bagian dari adab saja. Oke, jam 9 Zah. Kenapa jam 9? Oke, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Oke. Oke, oh madu. Iya siap. Oh iya ya. Iya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Senggol dong doa mau umroh nih. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Oke, ziarah ke rumahmu yang agung ya. Ustazah, iya. Oke. Kalau akikah pakai uang